Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesehatan dan selalu dicurahkan rezeki yang halal dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini, sebelum lanjut ke pembahasan, perkenalkan nama saya Zainul Mustafa. Alamat saya Tongas, saya bekerja di UPT SDN Watu Prapat 3, Kecamatan Nguling. Pada pertemuan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang seri belajar pendidikan inklusif Bapak Ibu. Apa itu pendidikan inklusif? Di sini dijelaskan bahwa pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Tidak dipungkiri Bapak Ibu bahwa di setiap lembaga atau di setiap sekolah pastinya ada beberapa anak yang mengalami kelainan fisik atau perbedaan atau keterlambatan intelektual atau mungkin cara belajarnya yang sedikit kurang cepat atau dan lainnya. Nah, di sini dijelaskan bahwa pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2 di situ menjelaskan setiap warga anak Indonesia itu wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai. Pada konteks di sini dijelaskan di situ pemerintah wajib membiayai. Pastinya pada pemerintah itu sudah mengeluarkan dana pada khususnya pendidikan Bapak Ibu. Nah, pada pendidikan dasar kehadiran pendidikan inklusif ini sangat penting Bapak Ibu. Karena apa? Karena setiap siswa itu dapat mengikut sertakan yang berkebutuhan khusus atau ABK Bapak Ibu. Usia sebayanya di kelas anak yang terdekat dalam di tempat tinggalnya. Menerima ABK di sekolah dasar terdekat merupakan mimpi yang indah dirasakan orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Pastinya kita harus tahu apa itu pendidikan inklusif ya, terus apa itu manfaatnya. Di sini dijelaskan sedikit bahwa pada proses pembelajaran itu siswa atau siswa disabel itu diharapkan mengikuti proses pembelajaran yang sama dengan siswa normal yang lainnya Bapak Ibu. Pada dasarnya pendidikan inklusif itu mempunyai manfaat Bapak Ibu. Beberapa manfaat, yang pertama adalah intelektual. Perkembangan intelektual. Di sini dijelaskan bahwa perkembangan intelektual itu maksudnya anak atau siswa itu mampu secara maksimal menerima materi pelajaran yang diberi oleh kita Bapak Ibu. Kita sebagai guru, kita paham bahwa setiap anak peserta didik itu mengalami atau mempunyai perbedaan yang sangat signifikan dalam perkembangan intelektual. Jelasnya kan setiap siswa satu dengan yang lain itu pasti berbeda Bapak Ibu. Yang nomor 2, kemampuan sosialisasi siswa. Di sini sosialisasi siswa dimaksudkan kemampuan peserta didik itu dalam bersosial. Maksudnya itu dalam berteman, dalam bersosial di masyarakat dengan teman yang lainnya itu siswa di sini tidak mengalami diskriminasi atau bullying. Jadi siswa tersebut merasa bahwa dirinya itu sama dengan yang lainnya Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah nomor 3, cara merawat diri. Di sini dijelaskan
Pada pendidikan inklusif, siswa tersebut mampu merawat dirinya sendiri dan menjalani keseharian seperti siswa-siswa normal pada umumnya, Bapak Ibu. Yang nomor 4, Bapak Ibu, di sini siswa mampu menghadapi perbedaan. Maksudnya adalah menghadapi perbedaan yang memicu kematangan emosional sehingga tidak mudah merasa rendah diri atau putus asa. Setiap manusia memiliki kebutuhan atau kelebihan dan kekurangan masing-masing, Bapak Ibu. Dengan kondisi tersebut, maka bukanlah halangan bagi siswa tersebut untuk melakukan pendidikan pada umumnya, Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah nomor 5, tumbuh kembangnya alat indera. Yang di sini yang dimaksudkan adalah selain tumbuh kembang alat indera yang mengalami cacat, itu dapat melakukan berlangsung ke maksimal karena mendapatkan stimulasi setiap hari selama siswa difabel selama menjalani KBM atau kegiatan belajar mengajar di kelas. Jadi alat indera itu sangat penting. Pada dasarnya semua siswa atau peserta didik normal itu alat inderanya lengkap atau normal. Tapi berbeda dengan anak yang mempunyai kebutuhan khusus, Bapak Ibu. Pastinya terdapat kekurangan dengan yang satu dengan yang lainnya. Yang selanjutnya adalah motivasi pribadi, Bapak Ibu. Nah, motivasi pribadi di sini adalah kita sebagai guru harus mampu dalam artian kita harus mampu bisa memotivasi siswa kita agar mampu menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi kita itu harus sebagai guru atau pendidik harus merangsang pengetahuan siswa kita agar siswa tersebut mampu menggapai cita-citanya pada suatu saat nanti, Bapak Ibu. Itulah yang dimaksud dengan motivasi pribadi. Yang selanjutnya adalah menghadapi realita dunia. Kadang setiap siswa itu tidak sama atau tidak sama ketika menghadapi pelajaran, terus ketika menghadapi sosial di masyarakat atau terhadap teman sebaya mungkin. Nah, di sini jadi siswa itu merasa lebih siap menghadapi realita dunia kerja karena tidak mendapatkan perlakuan khusus selama dia menjalani pendidikan, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di sini menurut Staub dan Peck tahun 1994 atau 1995 ada 5 manfaat pada pendidikan program inklusif. Yang pertama, berdasarkan hasil wawancara, hilangnya rasa takut pada anak-anak jadi sering berinteraksi dengan anak berkebutuhan khusus yang lainnya. Yang nomor 2 adalah anak tersebut menjadi semakin toleransi dengan orang lain. Ini khususnya biasanya terdapat pada sosial. Yang nomor 3 adalah meningkatkan self-esteem. Maksudnya di sini adalah meningkatkan kredibilitas, Bapak Ibu, yaitu meningkatkan pengetahuan diri atau kemampuan dalam menjalani pergaulan dengan teman sebayanya, Bapak Ibu, dengan status mereka di kelas mungkin atau status mereka di luar kelas, dalam pergaulan, dalam bermain. Yang selanjutnya nomor 4 adalah mengalami perkembangan dan komitmen. Di sini mengalami komitmen moral pribadi atau prinsip-prinsip etika. Yang nomor 5 adalah anak non-ABK yang tidak menolak ABK, yang mengatakan bahwa mereka merasa bahagia bersahabat dengan ABK. Jadi yang berkebutuhan khusus jadi merasa tidak dilecehkan atau tidak dikucilkan, Bapak Ibu. Jadi merasa yang ABK ini merasa dia itu merasa berkeluarga, jadi tidak merasa dikhususkan dengan yang lainnya. Pada dasarnya pendidikan inklusif pendidikan di Indonesia itu kita bisa melihat atau contoh-contoh pendidikan, Bapak Ibu.
Ini adalah contoh pendidikan. Di sini terdapat anak yang berkebutuhan khusus di kelas ini dengan cara belajar mengajarnya. Kemudian selanjutnya di sini terdapat anak tunarungu, tunagrahita juga atau tunawicara, tunanetra. Di sini banyak menggunakan kegiatan pelajaran dengan kinestetik atau dengan rangsangan sentuhan. Yang selanjutnya adalah di sini juga hal yang sama terdapat pada gambar beberapa anak yang mengalami tunawicara, tunagrahita, tunarungu juga ada di sini. Kemudian di sini mengalami juga ada berkebutuhan khusus, yaitu cacat ini kakinya Bapak Ibu. Di sini juga ada tunawicara juga enggak bisa itu kelihatan juga. Tunarungu juga ada. Nah, selanjutnya di sini ini juga tunawicara. Jadi kegiatan belajar mengajarnya dengan kegiatan sikap atau dengan perilaku Bapak Ibu. Nah, jadi beberapa contoh pendidikan yang ada di Indonesia kita, pada khususnya pendidikan inklusif. Seharusnya ketika kita menjadi seorang guru Bapak Ibu, pastinya ada beberapa kendala yang mengimplementasikan pendidikan inklusif tersebut. Biasanya terkendala yang pertama itu pada sekolah, yaitu pada sarpras Bapak Ibu. Ya, biasanya pada sekolah dasar, pendidikan sekolah dasar itu terdapat sistem kurikulum pendidikan umum yang ada sekarang yang memang belum menjadi satu atau berstruktur dengan pendidikan kurikulum yang ada pada siswa yang berkebutuhan khusus Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru jelas beban kita sebagai guru itu akan bertambah, dan di emban itu makin persoalan itu berbeda daripada di kelas. Ketika berada di lapangan juga itu jelasnya akan berbeda Bapak Ibu. Sementara sisi lain, para guru tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk menyampaikan materi pelajaran yang pada siswa disabel. Alih-alih situasi kelas yang seperti ini bukannya menciptakan sistem pelajaran yang inklusif, justru menciptakan kondisi yang inklusifme bagi siswa difabel dalam lingkungan kelas reguler. Jelas ini menjadi dilema tersendiri bagi para guru. Memang benar Bapak Ibu, kita pada pendidikan itu memang kita sebagai guru itu harus mempunyai pendidikan khusus, yaitu bagaimana kita menghadapi perbedaan yang seperti ini Bapak Ibu. Karena setiap siswa itu kelebihan intelektualnya itu jelas berbeda Bapak Ibu. Maka dari itu berkebutuhan khusus ini seharusnya kita itu mempunyai kurikulum yang khusus. Jadi kita mampu menjadikan siswa-siswa peserta didik ini bisa dalam menghadapi kebutuhan sehari-hari di kehidupan masyarakat juga, terus dalam menggapai cita-citanya juga bisa tercapai Bapak Ibu. Itulah sedikit penjelasan pada pendidikan seri belajar inklusif yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.